yaitu yang pertama adalah adab-adab hakikat. Kalau tidak kita melaksanakan adab-adab hakikat kepada Allah, itu belum namanya ibadah. Kalau hanya kita melakukan perbuatan baik kepada Allah tanpa ada yang kita imani dalam perbuatan itu, maka belum dikatakan itu sebuah ibadah. Yang dikatakan sebuah ibadah itu ibadihi, dilihat dari hukum hijaiyahnya, diawali oleh alif, diakhiri oleh alif juga. Artinya perbuatan sifat Allah kepada wujudnya Allah semata. Apakah memang kita ini sudah mempersiapkan sifat Allah di diri kita? Apa yang dikatakan sifat Allah bagi kita adalah keumatan diri kita, kesempurnaan diri kita, yaitu mengenal hakikatnya Allah yang bernama diri, yang akan menghadap kepada wujud awal yang menjadikan diri tersebut. Kalau kita telah paham mengenal hakikat ibadah itu lebih dalam, maka kita sudah harus memiliki iman Islam. Apa yang dikatakan iman Islam? Yaitu ada yang kita imani di balik syariat. Tolong yang tidak suaranya dimatikan ya. Ada yang kita imani di setiap perbuatan syariat, itu namanya hakikat. Iman inilah yang dikatakan iman tauhid, yaitu bagaimana kita beriman menjalankan perintah Allah dengan makom ibadah. Dengan makom ibadah. Makom ibadah itu adalah hakikat atau makna yang kita lakukan di dalam setiap perbuatan syariat. Itu baru namanya ibadah. Iman yang dipakai adalah iman Islam. Iman Islam apa? Mengenal dan mendirikan rukun hakikat di balik syariat yang disebut dengan atau disebut dengan rakaat. Sudah kita bisa membedakan mana yang dikatakan rukun, mana yang dikatakan rakaat. Kalau kita tidak tahu kalau asal usul rakaat itu dari rukun, berarti kita tidak tahu kenapa ada gerakan-gerakan syariat. Dari mana asal usulnya gerakan syariat itu? Kalau kita tidak mengenal hakikat di balik gerakan syariat. Ini yang dinamakan iman Islam. Islam itu dalam Al-Quran dinamakan din. Din dalam hukum hijaiyah, dal alif nun, itu memaknai sebuah perjalanan diri kepada Allah. Apakah memang sudah diri kita yang berbuat di dalam sholat tersebut, yang diikuti oleh kerangka jasad? Nah, inilah tanda tanya yang wajib kita jawab. Dan wajib juga kita mendirikan. Kalau hanya kita mengerjakan seperti yang pernah kita sampaikan dalam tausiah yang lalu, mengerjakan itu hakikatnya adalah mendirikan yang dikerjakan. Nah, kalau kita sudah mengerti mana yang mendirikan dengan mana yang mengerjakan, sudah ada beda hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, itu namanya sudah tahu mana yang amal, mana yang ibadah. Inilah yang paling penting. Jadi apa yang harus kita dirikan? Yaitu iman Islam. Makanya Al-Quran itu selalu memanggil kita dengan kalam iman. Karena yang dibutuhkan di situ di dalam Islam ini bukanlah kerajinan, tetapi yang dibutuhkan adalah
mengimani atau mendirikan yang akan diimani. Contohnya apa? Kalau kita takbir, kita harus tahu maksud dan tujuan takbir dalam sholat. Karena takbir ini banyak. Ada takbir lebaran, ada takbir azan, ada takbir iqamat sholat contohnya, yaitu takbiratul ihram. Nah, kalau kita tidak bisa mengimani atau mendirikan iman di balik maksud dan tujuan atau hakikatnya, maka kita belum dikatakan beribadah. Itu satu. Yang kedua, beribadah itu al-ujubun alanal maujudun, yaitu adanya yang disembah dan adanya yang menyembah. Tentu kita dengan harus mengkaji kembali, yaitu mana yang iyyaka na'budu dan mana yang wa iyyaka nasta'in. Tentu kita tidak mungkin kita kerjakan tanpa ilmunya. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan tholabul ilmi. Nah, yang ketiga diwajibkan yaitu bersuci. Nah, bersuci ini juga banyak, ada 3, dinamakan taharoh. Nah, ini namanya bersuci. Dalam hukum hijaiyahnya taharoh. Ta itu ibadah, ha itu aras, rah itu hayat hidup. Bagaimana kita membersihkan kodrat-kodrat Allah sebelum kita hadapkan di dalam makom sholat. Ada dinamakan taharoh qalbi. Berarti kita harus mensucikan hati yang halus. Itu namanya taharoh qalbi, yaitu hati halus kita. Nah, yang kedua dikatakan taharoh makom. Apa yang taharoh makom? Jalan-jalan yang untuk menuju Allah, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Nah, itu juga harus disucikan dan ada cara-caranya. Nah, yang ketiga taharoh kodrat. Nah, apa yang dikatakan taharoh kodrat? Mana kodrat yang menyembah, wujudnya apa, dan apa kodrat yang disembah. Ini antar kodrat. Itu juga mana kodrat diri yang disucikan, mana diri yang akan dihadapkan kepada Allah, yaitu diri yang tidak berhadas, atau kita katakan diri yang hakikat, atau dikatakan dengan diri panafilah. Apa yang dikatakan diri panafilah? Diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Nah, inilah yaitu diri yang sir. Apa yang dikatakan diri yang sir? Nurani pegangan jasad, rohani pegangan insan, dan rabbani pegangan nyawa. Nah, inilah diri yang hakikat. Berwasiat Adam kepada jasad nurani nama diri, berwasiat Muhammad kepada insan rohani namanya diri, berwasiat Allah dalam batin kepada nyawa, itu disebut rabbani. Jadi dengan adanya kita mengenal pelan-pelan belajar, inilah yang kita pentingkan dulu. Tapi kalau kita sudah terjebak ke dalam keyakinan amaliyah, siapa yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan dapat dosa, tetapi tidak pernah berpikir yang dikerjakan berpahala ini apakah sudah menuju Tuhan apa belum. Karena setiap perbuatan baik juga berpahala, buang sampah juga berpahala, mengangkat yang baik-baik itu juga berpahala, menolong orang juga berpahala. Tapi kalau sholat dikatakan berpahala, apakah bertemu Tuhan itu berpahala? Nah, di sini tentu kita harus mulai mengenal pelajaran hakikatnya lagi dengan mendirikan iman Islam kita.
Nah, inilah yang harus menjadi pegangan. Makanya kalau kita sudah mensucikan kodrat-kodrat Allah dalam diri kita, nurani adalah pegangan kodrat jasad, rohani adalah pegangan zat Allah yaitu insan diri, yang ketiga adalah rabbani, pegangan batin Allah berupa nyawa. Nah, ini kodrat. Yang kita takutkan apa? Tidak kodrat yang dicari dulu. Yang dicari itu pengalaman yang banyak tapi tidak mengenal kodratnya satupun. Ini pengalaman buat apa? Untuk apa pengalaman? Ibarat kita belajar setir mobil, tapi mobil itu pun kita nggak punya. Mobil pun kita nggak kenal, tapi belajar mobil itu tiap hari. Inilah yang tidak ada ibtiqo madatilahnya, yaitu tujuan akhir dari perbuatan baik tersebut. Maka kita meningkatkan, kenapa Allah menjadikan perbuatan itu dua. Pertama zahir, yaitu dengan perbuatan amaliyah. Yang kedua adalah batin dengan perbuatan ibadah. Amal dan ibadah, zahir dan batin. Tentu kita harus memperdalam dan memiliki ilmu di kodrat-kodrat. Barulah kita bisa mendapatkan atau memperjalankan. Jangan kita memiliki wawasan yang banyak, pengetahuan dan pengalaman yang banyak, tetapi tidak ada kodrat dan kekuatannya. Tidak ada nilai kekuatannya. Ibarat orang lumpuh bercerita lari, orang bisu ingin bercerita padahal dia tidak bisa bersuara.